Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah ataupun dalam perjalanan ataupun dalam pekerjaan, dimanapun Anda berada, ibadah online saudara, percayalah bahwa ketika engkau menyiapkan waktu untuk beribadah bersama-sama, Allah bertata dalam puji-pujian. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami masih boleh memuji menyembah Engkau, diperkenankan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kekuatan, kemampuan, pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam keadaan apapun Engkau hadir, Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami ingin memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terimalah pujian kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan, sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
Mari saudara yang ada di rumah sembah bersama-sama. Engkau Allah perlindungan kami. Kami melayangkan mata kami, memandang ke gunung-gunung, ke awan-awan. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Datangnya daripada Tuhan saja. Engkau menyelamatkan jiwa kami. Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau juru selamat kami. Engkau penebus kami. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan bersama-sama, Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama saudaraku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih lagi katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bersuka cita. Kami ingin merayakan kemenangan kami hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Dia lebih lagi. Katakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan bersama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Angkat kedua tangan kita di rumah saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya katakan bersama-sama. Lebih katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tepuk tangannya lebih meriah lagi bagi nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib.
sukacita. Sebab Allah kita Allah yang baik dalam segala keadaan apapun. Percayalah saudara. Come on. Katakan bersama-sama, Dia ada di dalamku. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kemenanganku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Yesus, Dia baik bagiku. Saudara yang di rumah, yang percaya, yang yakin, yang mau sepakat sama saya, Tuhan Yesus baik, katakan bersama-sama, yes. Sekali lagi katakan, yes. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Engkau yang beribadah dengan keluarga di rumah, bilang sama kanan kirimu, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
berfirman Tuhan, maka kesembuhan akan terjadi, kemenangan akan terjadi. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan Kau berfirman. Engkau pasti genapi dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami yang sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang beban berat, Tuhan sudah memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau membuka hati pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, kita minggu ini masih beribadah secara online, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita ketika kita sedang menyembah Dia. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, judul khotbah saya adalah Hidup dari Dalam Keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia udah terbiasa hidup itu berdasarkan reaksi atas apa yang terjadi di dalam lingkungan dia. Reaksi terhadap apa yang terjadi pada dirinya yang berasal dari luar. Ya. Jadi ketika kita melihat satu kejadian, kita bereaksi dari dalam diri kita. Jiwa kita bereaksi. Ingat. Nah, itulah kehidupan kita selama ini. Kita selalu bereaksi kepada dunia kita ini. Kita bereaksi. Dari dalam diri kita bereaksi kepada dunia luar. Jadi dunia luar itu mempengaruhi hidup kita. Ketika kita sakit, maka kita akan melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi sakit ini. Untuk menghadapi penyakit. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, maka kita akan berusaha untuk mengatasi masalah keuangan. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dari luar ini, hidup kita, jiwa kita ini akan melakukan sesuatu, bereaksi terhadap yang terjadi di luar ini. Nah, itu adalah kehidupan kita. Nah, iblis adalah penguasa dunia ini. Iblis setiap hari dia menaruh kejadian-kejadian, dia menaruh skenario-skenario yang akan menyentuh hidup kita, yang akan membuat kita bereaksi, saudaraku. Nah, iblis selalu melakukan hal yang paling lakukan adalah menekan dan menggoda, saudaraku. Iblis akan menekan kita, dia akan mencobai kita, menekan kita dengan masalah-masalah, dengan problem-problem dalam kehidupan kita, dan iblis juga akan menggoda kita. Nah, apakah dia menekan ataukah dia menggoda, ini akan mempengaruhi hidup kita. Nah, ketika dia menekan kita terus-menerus akan membuat jiwa kita menjadi depresi, membuat jiwa kita menjadi tertekan,
Dan ketika masalah itu begitu berat, kita nggak bisa mengatasi, itu membuat kita menjadi rusak jiwa kita. Kita menjadi stres, kita menjadi tertekan, kita menjadi depresi. Karena tekanan yang begitu berat, masalah yang begitu berat. Apalagi masalah itu begitu rumit sehingga susah kita atasi. Tapi ketika kita digoda juga, kita juga akan rusak. Kita akan jatuh di dalam dosa, kita akan hidup di luar kekudusannya Tuhan. Baik dalam tekanan maupun dalam godaan, tujuan utama daripada iblis adalah membuat kita hidup jauh daripada rancangan Tuhan. Seperti Adam yang menyimpang daripada rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan supaya mereka mengalami hari yang baik. Tuhan persiapkan semua keadaan yang baik dan diberikan kepada Adam dan Hawa untuk dikuasai. Tuhan berfirman, Adam kuasailah, taklukkanlah bumi, kuasailah, beranak cuculah. Tetapi oleh tipu daya iblis, oleh godaan yang iblis berikan melalui Hawa, dan akibatnya mereka terlempar keluar dari Taman Eden dan kemudian mereka tidak hidup dalam rancangan Tuhan yang baik. Nah, itu juga yang sedang terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Ketika kita belum kenal Tuhan, maka kita setiap hari kita hidup bereaksi terhadap semua yang terjadi di luar itu. Baik itu tekanan, baik itu godaan, apapun kita bereaksi saudaraku ya. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ketika hidup kita itu dari luar ke dalam, artinya segala sesuatu yang terjadi di luar tubuh kita, di luar hidup kita ini, itu mempengaruhi ke dalam jiwa kita, ke dalam hidup kita. Ingat. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita ini adalah ciptaan baru. Nah, ketika kita jadi ciptaan baru, kita bukan hanya dengan sebutan ciptaan baru, tetapi Tuhan itu memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kehidupan dengan cara hidup yang baru. Yaitu cara hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Tuhan mau kita mempunyai cara hidup yang baru. Ketika kita diciptakan baru, kita diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Jadi kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ingat, dan Kristus itu adalah gambar Allah dalam bentuk manusia. Nah, kita diciptakan serupa gambar Kristus. Bukan hanya serupa gambar Kristus, tetapi kita juga diberikan kuasa. Kita diberikan otoritas, kita diberikan berkat-berkat seperti yang Tuhan berikan kepada Adam, demikian juga Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan berikan kepada manusia baru kita, yaitu manusia roh kita. Nah, selanjutnya hidup kita ini adalah manusia roh. Ingat, kita adalah manusia roh, tetapi kita memiliki jiwa dan kita tinggal di dalam tubuh. Tapi kita adalah manusia roh, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, kita selanjutnya akan hidup dengan menjadi satu roh dengan Tuhan. Hidup dari dalam keluar. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup dari dalam yang keluar, kita akan belajar lebih dalam lagi. Pada hari ini, Tuhan mau supaya kita mengalami rancangan Tuhan, kita tidak lagi mengalami kegagalan-kegagalan, kita tidak lagi ditekan, kita tidak lagi digoda dan mengalami kekalahan. Tuhan mau apapun yang dilakukan oleh musuh, oleh iblis, entah dia menggoda kita, entah dia menekan kita, kita selalu akan keluar sebagai pemenang. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi pada hari ini, entah itu masalah keuanganmu, entah masalah kesehatanmu, entah masalah keluargamu, masalah pekerjaanmu, masalah pelayananmu, Tuhan mau engkau menang dengan cara hidup yang baru, yaitu dari dalam keluar. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara hidup kita supaya kita bisa mengalami kemenangan, yaitu dari dalam keluar. Bagaimana itu hidup dari dalam keluar? Yang pertama, kita harus pahami bahwa sekarang roh Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Dulu ketika kita belum diselamatkan, roh Allah tidak tinggal di dalam diri kita. Tetapi hari ini Tuhan mau kita memahami. Hal yang pertama yang harus kita pahami bahwa ada Tuhan,
tinggal di dalam diri kita. Ada roh Allah yang berkuasa, yang dahsyat itu tinggal dalam diri kita. Jadi kita harus memiliki satu kesadaran bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita. Ketika kita hidup setiap hari kita menyadari ada roh Allah tinggal di dalam diri kita, maka cara hidup kita akan berbeda. Dan kita akan membiarkan roh Allah ini bekerja dengan dahsyat. Saudaraku, dia adalah pencipta semesta alam. Roh Allah yang menciptakan jagat alam semesta ini, dia sedang tinggal di dalam diri kita. Dan dia ingin melakukan perbuatannya yang besar. Dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia ingin membebaskan kita. Dia ingin membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, dia ada di dalam diri kita. Saya mau ngajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Supaya kita tahu bahwa roh Allah itu ada di dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan dia. Yaitu roh Allah dan roh kita menjadi satu. Di ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan katakan bahwa engkau itu bukan milikmu sendiri, kau sudah dibeli dengan darah Yesus yang mahal dan sudah lunas dibayar, dan sekarang ini bukan milikmu sendiri. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan mau pakai tubuh kita. Tuhan mau pakai tubuh kita dan dia mau tinggal di dalam diri kita. Dia roh Allah. Tadinya dia nggak mau tinggal dengan manusia karena manusia itu berdosa. Tetapi karena Yesus sudah menanggung dosa kita, menjalani hukuman itu, dan sekarang kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa. Tidak ada lagi dosa yang diperhitungkan pada kita. Tidak ada lagi penghukuman yang akan dihukum kepada kita. Kita adalah orang benar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kita adalah orang benar. Dan Bapa akan melihat kita sebagai orang benar. Dan dia sekarang, dia mau bergaul dengan kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Bapa pencipta semesta alam itu mau tinggal di dalam dirimu. Dia mau berkuasa dalam dirimu. Dan dia mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau supaya engkau persembahkan tubuhmu. Supaya roh Tuhan itu bisa memakai tubuh kita. Sekarang hidup kita ini bukan diri kita lagi. Ada Tuhan Yesus mau hidup di dalam diri kita. Coba kita lihat di dalam Galatia 2 ayat ke-20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam New King James Version, saya bacakan, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Bukan lagi aku yang hidup. It is no longer I who live. But Christ lives in me. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Tuhan mau hidup di dalam diri kita. Bukan lagi kita yang hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kita sendiri yang hidup. Artinya kita dan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu mau hidup di dalam diri kita. Dia mau berkuasa dalam diri kita dan dia mau membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau Bapak Ibu engkau menyadari setiap hari engkau hidup, kau menyadari bahwa roh Tuhan, Yesus itu, Kristus itu, Tuhan Yesus sekarang mau hidup di dalam diri kita. Dia mau menjadi satu roh dengan diri kita. Dan dia mau memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia mau membawa kemenangan demi kemenangan supaya Bapak Ibu engkau tidak mengalami kekalahan lagi, tidak lagi selalu kalah oleh tipuan, oleh godaan, oleh tekanan iblis. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup di dalam iman.
Nah, iman ini selalu berjalan ketika engkau mempunyai kesadaran bahwa ada roh Allah di dalam dirimu. Karena iman ini kita memasuki ke dalam dimensinya Tuhan. Dimensinya Allah. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia menyadari ada roh Allah yang selalu dalam diri dia. Dia selalu menyadari ada roh Allah dalam diri dia. Yesus berkata demikian di dalam Lukas pasal ke-4 ayat ke-18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus katakan, roh Tuhan ada padaku. Dia menyadari ada roh Allah, pencipta semesta alam itu, roh Allah itu ada di dalam diri dia. Oleh sebab itu, jadi roh Allah ada di dalam diri dia, oleh sebab itu. Artinya kenapa roh Allah ada di dalam diri dia? Ya, tujuannya itu adalah dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan itu mau membawa kebebasan, pembebasan kepada umatnya. Dia mau membawa pembebasan bagi hidup saudara dan saya. Nah, roh Allah ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus supaya bisa memberitakan tentang pembebasan. Bahwa Tuhan itu mau melakukan pembebasan. Pembebasan bagi yang miskin, pembebasan bagi yang buta, pembebasan bagi orang-orang tawanan yang tertindas. Untuk memberitahukan bahwa ada berkat, ada tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu yang Tuhan mau lakukan. Nah, roh Allah ada dalam diri kita, dan itu dia kemudian Yesus melakukannya semuanya itu. Dia bukan hanya memberitakan, tetapi dia melakukan. Nah, Yesus sekarang ada di dalam diri kita. Dan roh Allah itu, roh yang sama itu sekarang juga ada dalam diri kita. Dan dia hal yang sama, dia juga ingin melakukan pembebasan. Dia mau pakai hidup kita untuk membebaskan orang lain. Tapi tentu saja sebelum engkau membebaskan orang lain, dirimu sendiri akan dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan akan membebaskan kita dari tawanan, dari semua cengkraman, dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari penindasan. Dan Tuhan mau supaya engkau mengalami tahun rahmat Tuhan. Itu terjadi pada dirimu. Tuhan mau supaya engkau mengalami bagaimana roh Allah membuat dirimu itu merdeka. Roh Allah ada di dalam diri kita akan membuat engkau merdeka. Ketika roh Allah tidak ada dalam dirimu, maka engkau mudah dikuasai oleh roh jahat. Tetapi ketika roh Allah dalam dirimu, roh jahat tidak bisa masuk menguasai dirimu. Matius 12 ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, firman Tuhan katakan bahwa roh jahat itu keluar dari manusia. Bagaimana roh jahat keluar manusia? Ketika dia diusir oleh Tuhan Yesus. Diusir oleh orang yang memiliki kuasa. Oke? Dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan penyakit. Nah, firman Tuhan katakan roh jahat itu keluar. Dan kemudian dia mengembara dan kemudian dia balik lagi kepada rumahnya. Yaitu manusia itu. Keluar dari manusia. Dia balik lagi kepada manusia itu. Dia mendapati bahwa rumah itu, manusia itu tidak ada yang menghuni di situ. Nggak ada roh yang menghuni di situ. Dan apa yang terjadi? Memang dia sudah bersih, tersapu, rapi, teratur. Itu berbicara tentang
Orang tadi yang sudah kacau hidupnya, ya, tetapi kemudian dipulihkan oleh Tuhan Yesus, roh jahat diusir dan orang itu dibebaskan dan kemudian dia menata hidupnya. Sayang, roh Allah tidak tinggal di dalam diri dia. Dia tidak izinkan roh Allah itu tinggal dalam diri dia, Roh Kudus itu. Dan apa yang terjadi ketika roh jahat itu melihat tempat itu kosong, maka dia datang lagi, dia bawa 7 roh lebih jahat. Dia bawa teman-temannya untuk masuk manusia itu lagi. Dikatakan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Keadaan orang itu. Artinya ini berbicara tentang manusia, saudaraku. Akan menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Tadinya dia udah buruk, akhirnya dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi roh Allah tidak tinggal di dalam diri dia dan roh jahat masuk lagi. Dan dia menjadi lebih buruk. Nah hari ini roh Allah itu mau tinggal di dalam diri kita. Dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kau terima dari Tuhan. Bahwa tubuh ini bukan lagi milikmu sendiri. Tetapi sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Muliakanlah tubuhmu untuk Tuhan. Nah saudaraku, Tuhan katakan persembahkan tubuhmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, roh Allah mau tinggal dalam diri kita. Apabila Bapak Ibu belum dipenuhi oleh roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan katakan kalau Bapa yang jahat di dunia ini tahu pemberian yang baik, apalagi Bapa di sorga, dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta. Saudaraku, Tuhan mau tinggal dalam diri kita, rohnya mau tinggal supaya dia bisa membebaskan kita. Supaya dia bisa memberikan kepada kita mengalami tahun rahmat Tuhan. Supaya kita bisa dimerdekakan. Kita yang ditindas bisa dimerdekakan. Kita yang buta bisa dicelikkan. Kita yang sakit bisa disembuhkan. Kita yang miskin mendapatkan kabar baik. Kita akan diberkati dengan limpah. Roh Allah itu mau ada di dalam diri kita. Biarlah kita ini selalu menyadari bahwa ada roh Allah. Kalau kita tahu ada roh Allah di dalam diri kita, maka kita tidak khawatir. Karena apa? Roh Kudus itu bertujuan untuk menjamin. Untuk jadi jaminan supaya kita mengalami segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekali lagi kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudaraku, Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita. Dia sudah sediakan. Dan dia berikan kepada manusia roh kita yang baru ini. Ingat, dia sudah sediakan segala berkat yang terbaik, segala yang kita perlukan, seperti dia menyediakannya bagi Adam ketika dia menciptakan Adam. Tuhan tidak menciptakan Adam di hari pertama. Tuhan tidak menciptakan Adam di hari ketiga. Tuhan tidak menciptakan Adam kemudian Adam ngomong, "Woi, kok gelap ya? Oh, aku kok lapar ya? Kok nggak ada makanan?" Kemudian Tuhan ngomong, "Oh ya, nggak ada makanan. Oke, aku akan ciptakan pohon. Oh, aku akan ciptakan." Nah, Tuhan sediakan dulu segalanya. Tuhan sediakan cukup untuk semua kebutuhan Adam. Semua yang diperlukan Adam. Semuanya itu sudah ada. Setelah semuanya sudah ada, maka dia menciptakan Adam. Dia tempatkan Adam di Taman Eden. Dan dia suruh Adam berkuasalah. Taklukkanlah. Ingat, beranak cuculah. Saudaraku, dan tahu nggak? Tuhan tidak pernah menciptakan lagi. Dia nggak pernah ciptakan lagi. Semuanya begitu dia sudah ciptakan itu sudah the best. Sekarang setelah sekian ribu tahun jumlah manusia udah 7 miliar. Tuhan nggak pernah ciptakan tambah oksigen. Dia nggak perlu ciptakan tambah tumbuhan, tambah air, tambah nggak perlu lagi. Sekali dia menciptakan itu untuk cukup untuk selama bumi itu masih ada. Walaupun manusia beranak cucu bertambah banyak, selalu cukup. Karena apa?
Tuhan menciptakannya dengan sempurna. Nah begitu juga ketika kita diselamatkan, maka Tuhan pulihkan hidup kita. Dia memberikan, menyediakan segala yang kita perlukan. Dan dia mau supaya kita mengalaminya. Dan Roh Kudus ini menjamin, dia adalah jaminan supaya Bapak, Ibu, dan saudara dan saya itu bisa menerima segala yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu penebusan. Yaitu Tuhan Yesus menebus kita, membebaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari kutuk. Tuhan melepaskan kita dari kutuk karena dia menanggung kutuk kita. Tuhan melepaskan kita dari penyakit karena dia yang menanggung penyakit kita. Tuhan melepaskan kita dari segala kehidupan yang buruk karena akibat dosa. Tuhan yang tanggung semuanya. Sehingga kita tidak perlu tanggung lagi. Nah segala sesuatu hidup yang baru itu yang tidak dikuasai lagi oleh dosa. Tidak lagi dikuasai oleh penyakit. Tidak lagi dikuasai oleh kutuk. Tidak dikuasai oleh kemiskinan, ke depresi segala macam. Itu Tuhan sediakan bagi kita. Dan Roh Kudus menjadi jaminannya. Supaya engkau menerima seluruhnya. Menerima semuanya. Roh Kudus mau bekerja di dalam diri kita. Dan kalau kita mengerti bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita untuk menjamin supaya membuat kita mengalami semua yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Maka kita akan hidup dalam hidup yang sangat amat diberkati. Kita mau menyadari setiap hari bahwa ada Roh Tuhan di dalam diri kita yang mau melakukan perbuatan dahsyat. Dia dahsyat pencipta semesta alam ini, mau memulihkan hidupmu, memberkatimu, membebaskanmu, dan mau supaya engkau mengalami semua berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Roh Allah ada dalam diri kita. Roh Kudus itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Dan engkau tidak perlu takut kepada roh apapun, termasuk roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat tidak akan menguasai tubuhmu karena ada Roh Allah. Dia tidak akan masuk, dia tidak akan bawa 7 roh lain lebih jahat. Karena begitu dia, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tidak ada roh-roh lain yang akan menguasai hidupmu. Itu yang pertama. Kita menyadari bahwa ada Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Dan kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja dengan bebas. Kita berdoa dalam bahasa roh. Biarkan Roh Kudus membantu kita berdoa. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kesesakan, keluhan yang tidak terucapkan. Kita biarkan Roh Kudus berdoa bagi kita. Makanya sering-sering juga kita berdoa di dalam bahasa roh. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan yang berkuasa. Dia mau kita hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Semua yang kelihatan oleh kita itu diciptakan oleh firman Tuhan. Ibrani 11, coba kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh apa? Firman Allah. Jadi segala yang kelihatan alam semesta ini yang kita lihat semuanya, mau gunung lah, batu lah, pohon segala macam, itu dijadikan oleh yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Yaitu firman. Ingat, firman yang tidak kelihatan itu mencipta semua yang ada ini. Jadi semua yang ada ini ada oleh karena firman. Nah, firman itu diberikan kepada kita. Tuhan memberikan firman itu kepada kita supaya kita boleh mempercayai dan kita boleh menggunakannya. Tuhan mau kita percaya kepada firman Tuhan ini dan kemudian kita hidup di dalam firman-Nya. Apapun yang sudah tertulis di dalam Alkitab, apapun firman Tuhan yang sudah kau terima, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan menjadi kenyataan. Kalau firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh, maka kita harus percaya bahwa firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur. Setiap luka-luka, goresan-goresannya Tuhan Yesus, dia menanggung semua penyakit buat kita. Dia sudah tanggung buat kita. Akibatnya kita tak perlu tanggung lagi, kita udah jadi sembuh.
Nah, kita harus percaya. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan mencipta. Tadi kita udah belajar, firman Tuhan itu akan mencipta. Dia akan mencipta keadaanmu yang engkau rasa sedang sakit, tetapi karena engkau memperoleh firman Tuhan, engkau memperkatakannya, engkau mempercayainya, maka firman Tuhan ini akan mencipta bagimu keadaan seperti yang sudah tertulis. Bahwa oleh bilur-bilur itu kamu sudah sembuh. Dia akan membuat engkau menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan berikan kepada kita firman. Dia mau engkau melihat firman, engkau memperkatakan firman, engkau hidup di dalam firman. Kalau kita berdoa, kita perlu berdoa sesuai dengan firman tersebut. Kalau kita berdoa, kita penuh dengan permintaan, kita penuh dengan permohonan, penuh dengan masalah, dan kita mau minta tolong terus kita mau berdoa, kita mau minta tolong, minta diberkati, saudaraku, doa yang paling efektif adalah ketika engkau berdoa selaras dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kau sembuh, maka ketika kau berdoa untuk kesembuhan itu, kau bahkan tidak perlu minta kesembuhan. Kau perlu mengucap syukur. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur karena engkau telah menanggung penyakitku dan oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. Aku bersyukur dan aku percaya dan aku menerimanya. Dan kesembuhan itu akan terjadi pada diri kita. Kalau kita percaya. Tapi ketika kita tidak percaya, kita dalam hati kita bimbang. Apa masa sih? Ya enggak. Wah, penyakit ini dokter aja enggak bisa sembuh. Ya enggak bisa sembuhkan. Bagaimana bisa sembuh? Saudaraku, ketika engkau punya keraguan-keraguan, maka itu tidak bisa. Tuhan mau supaya kita hidup dengan iman. Di dalam manusia baru kita ini, Tuhan mau kita hidup dengan iman. Dari dalam diri kita memperkatakan firman. Dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka akan terjadi di luar diri kita. Dan keadaan di luar diri kita ini, semua keadaan fisik, fakta ini, itu akan berubah menyesuaikan diri kepada firman. Nah, saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita, tadi kita tahu bahwa iblis selalu mencobai kita, dia menekan kita, dia menggoda kita, dia membuat hidup kita menjadi rusak. Dia menyerang kita dari luar. Tadi kita udah belajar, dia selalu menyerang kita, dia selalu memberikan cobaan, berikan tekanan, berikan godaan supaya kita rusak, supaya kita jauh daripada rancangan Allah. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, dia memberikan contoh kepada kita. Yesus juga mengalami cobaan dari iblis. Dan ketika iblis mencobai Yesus, maka Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Dia katakan, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada tertulis. Itu adalah firman Tuhan. Dan Yesus mengajarkan manusia hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Kalau engkau percaya firman Tuhan, apapun yang dikatakan firman Tuhan. Kalau engkau mendapatkan satu janji untuk dirimu. Janji itu tertulis dalam firman Tuhan. Percayalah kau akan menerima. Karena manusia hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah janji, kau pasti akan menerima. Kalau engkau percaya. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus dicobai, dia selalu menggunakan firman. Iblis juga pakai firman. Dia selalu memutar balik. Iblis ngomong, ada tertulis juga loh. Bahwa malaikat surga akan menantang engkau. Coba kau jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Ingat. Yesus katakan apa? Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allah. Dan kemudian waktu iblis menawarkan, menggoda lagi. Dia katakan, kau lihat ini dunia beserta seluruh kemegahannya ini. Itu sudah diberikan padaku loh. Aku berhak memberikan kepada siapa? Siapa saja. Sekarang kau sembah aku, maka aku berikan semuanya kepadamu. Tuhan katakan apa? Ada tertulis. Hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti, menyembah. Enyah kau iblis. Dan iblis kabur. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerang lagi. Dia tidak bisa mencobai lagi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Iblis tidak bisa ngapa-ngapain kita.
Kita sebagai anak Allah yang sudah ditebus, kita bukan lagi warga dunia. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah anak Allah. Kita adalah orang benar. Iblis tidak bisa mendakwa kita. Iblis tidak bisa ngapa-ngapain kita. Tetapi iblis bisa menipu kita. Dia bisa mencuri dari kita. Dia bisa membunuh. Apa yang dicuri oleh iblis? Iblis mau mencuri firman Tuhan daripadamu. Karena firman Tuhan itu yang bisa mengusir dia. Karena firman Tuhan itu yang bisa mengalahkan dia. Dan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan iblis. Dan iblis itu harus tunduk, harus takluk kepada firman Tuhan. Apapun firman Tuhan katakan, iblis harus takluk. Kenapa? Firman Tuhan itu mutlak. Firman Tuhan yang mencipta segala macam. Ingat. Dan iblis harus tunduk. Nah, ketika engkau hidup dengan firman Tuhan, engkau selalu memperkatakan firman Tuhan, engkau memikirkan firman Tuhan, engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka iblis tidak bisa menekan kita. Dia tidak bisa menyerang kita. Dia tidak bisa menggoda kita. Dia tidak bisa membawa kita keluar daripada rancangan Allah. Karena kita selalu hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak hidup dalam firman Tuhan, maka dia akan tipu, dia akan curi semua milikmu. Karena engkau tidak tahu akan firman Tuhan. Engkau tidak tahu apa yang engkau miliki. Engkau tidak tahu bahwa kuasa apa yang engkau memiliki. Ingat. Dan engkau mudah ditipu sama dia. Nah, apa yang iblis lakukan? Dia akan mencuri firman daripadamu. Ada firman Tuhan tertulis dalam Matius pasal 13, ada penabur yang menabur benih. Benih jatuh ke tanah yang keras dan kemudian ada burung yang mencuri. Dan Yesus menjelaskan itu adalah iblis. Ketika firman Tuhan ditaburkan pada hati manusia, tetapi manusia itu tidak mengerti. Manusia itu, orang itu tidak memahami atau dia tidak mengindahkannya. Sehingga firman itu tidak tertanam dalam hati dia. Maka dicuri oleh iblis. Yesus menjelaskan bahwa firman itu dicuri oleh iblis. Dengarkan baik-baik. Ketika iblis tidak bisa mencuri firman dari dirimu. Dan firman itu tertanam dalam dirimu. Firman itu berakar di dalam dirimu. Firman itu bertumbuh. Firman itu akan menghasilkan 100 kali lipat di dalam kehidupanmu. Apapun yang ditulis di dalam firman tersebut. Tetapi ketika dia tidak bisa mencuri, maka firman itu akan berbuah menghasilkan. Dia tidak bisa menghancurkan engkau. Iblis tidak bisa menghancurkan engkau. Dia tidak bisa mengalahkanmu karena firman itu tertanam. Tetapi ketika dia bisa mencuri firman daripadamu, ketika engkau tidak paham akan firman Tuhan, dia bisa curi semua milikmu. Dia bisa mengalahkan engkau. Kalau kau tidak punya firman, dia akan ambil semua milikmu. Kalau kau tidak punya firman, kau tidak punya senjata untuk mengalahkan iblis. Karena untuk mengalahkan iblis, engkau harus punya firman. Nah, jadi ketika iblis mencobai kita dari luar, dia menyerang kita dengan tekanan, dengan masalah, dengan godaan. Biasanya dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ketika misalnya ada penyakit datang, maka kita bereaksi bagaimana menyesuaikan diri dengan penyakit. Apakah kita pergi ke dokter? Apakah kita cari obat? Begitu. Ketika kita mendapatkan masalah keuangan, maka kita akan berusaha. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah keuangan? Apakah kita akan cari pinjaman? Ataukah kita akan cari usaha baru? Atau apapun. Nah, saudaraku, itu yang terjadi pada manusia lama kita. Tetapi ketika kita sudah dilahirkan baru, kita tahu roh Allah dalam diri kita, kita tahu ada firman Tuhan dalam diri kita. Maka Tuhan mau engkau menggunakan firman Tuhan. Engkau mengalahkan iblis. Engkau katakan, oh iblis, engkau tidak berkuasa lagi atas diriku. Aku sekarang adalah orang merdeka. Aku sudah dilepaskan dari kutuk, termasuk kutuk kemiskinan. Aku diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, ada tertulis bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Aku akan hidup dalam kelimpahan. Ada tertulis bahwa firman Tuhan katakan bahwa Yesus dia rela jadi miskin supaya aku menjadi kaya. Ada tertulis bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepadaku untuk memperoleh kekayaan.
untuk meneguhkan perjanjian. Saudaraku, ketika kita menggunakan firman Tuhan, maka iblis tidak bisa mencuri apa yang menjadi milik kita. Dan dia tidak bisa mengambil berkat-berkat yang kita miliki. Dan tanpa kita tahu entah bagaimana caranya, semua keadaan kita itu akan berbalik sesuai dengan apa yang kau percayai, sesuai dengan apa yang kau perkatakan, sesuai dengan apa yang kau yakini. Iblis tidak bisa mencuri. Dia berusaha mencuri berkatmu, dia berusaha mencuri pekerjaanmu, dia berusaha mencuri keluargamu, dia berusaha mencuri kesehatanmu, dia berusaha mencuri semuanya. Tetapi ketika kau mengerti akan firman Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Engkau akan berkata ketika dia mau mencuri kesehatanmu, ada tertulis, Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahanku. Dan oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Maka ketika kita ngomong aku sudah sembuh, kita percaya bahwa kita sudah sembuh, kita bertindak sudah sembuh, maka kita sembuh. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, saya terkena gejala tipes, saudaraku ya. Badanku begitu panas, tapi saya merasakan begitu dingin. Seperti di musim salju, saudaraku ya. Saya sampai pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai baju tebal gitu, pakai selimut tutup. Saya masih menggigil, ingat. Tetapi kemudian ternyata badan saya sangat panas sekali. Panas sekali. Dan itu on and off, saudaraku. Perut saya rasanya sudah, rasanya nyeri, sakit, ingat. Saya tahu itu gejala tipes karena saya pernah mengalami tipes. Dan Bapak Ibu, saya sempat pakai jaket, sempat pakai sarung tangan, kemudian saya minta dimasakin bubur gitu. Tiba-tiba istri saya bilang, bukankah kau percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan? Saya tersentak. Tuhan melalui mulut istri saya mengingatkan kepada saya bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya langsung klaim. Yes, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Yesus sudah tanggung penyakitku dan saya tidak akan menjalani penyakit lagi. Tidak ada lagi penyakit. Aku nggak ada penghukuman lagi, nggak ada penyakit. Aku percaya aku sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya langsung lepas sarung tangan, saya lepas kaos kaki, saya lepas baju lengan panjang, saya pakai kaos lagi. Saya tidak makan bubur lagi. Saya makan nasi, saya makan ayam, saya makan bakmi, saya makan semuanya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam hari itu juga seluruh gejala itu hilang. Demam saya hilang, demam yang tinggi hilang, rasa menggigil hilang. Semuanya saya menjadi normal kembali. Kenapa? Karena saya percaya akan firman Tuhan. Ketika kita mempercayai, kita memperkatakan, kita menghidupinya, maka itu yang akan terjadi. Firman akan mencipta sesuai dengan apa yang kau percayai. Dan keadaan fisik itu, yang kau lihat itu, keadaan yang di luar itu harus mengikuti firman. Firman Allah lebih real, lebih nyata daripada fakta yang kita lihat. Karena firman Allah adalah mencipta. Firman Allah, Yesus katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan ini adalah roh dan hidup. Firman Allah adalah roh dan hidup. Amin, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya kita, ketika kita menghadapi masalah dari luar, kita bukan mengikuti menyelaraskan, tetapi kita dari dalam, kita mengalahkan, kita memperkatakan firman. Amin. Yang pertama tadi kita menyadari bahwa ada roh Allah dalam diri kita yang mau berkuasa, yang hendak membebaskan kita, yang hendak melakukan semuanya. Roh Kudus itu akan menjadi penolong kita, menolong kita. Roh yang lebih besar dari semua roh dunia. Yang kedua adalah bahwa Tuhan memberikan kepada kita firman. Firman untuk mencipta, firman yang memberikan janji-janji kepada kita. Kita hanya perlu memperkatakan, mempercayai, menghidupinya, maka semua keadaan kita itu akan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengubah keadaan kita dari dalam diri kita, berdasarkan iman kita, kepercayaan kita kepada firman. Tuhan mau supaya kita memperkatakannya, merenungkannya, dan kita melakukannya, bertindak, menghidupinya. Seperti itu. Maka firman itu akan berkuasa. Nah, ini adalah dua hal penting yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita hidup bukan merespon, bukan membuat yang dari luar masuk ke dalam, yang dari luar mempengaruhi
Dalam diri kita, jiwa kita, hidup kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita dua hal untuk kita membuat dari dalam mempengaruhi apa yang ada di luar. Dari dalam mempengaruhi apa yang ada di luar. Oke? Jadi kita tidak menyesuaikan diri dengan apa yang ada di luar. Tetapi kita dari dalam. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa adalah Roh Allah di dalam diri kita yang hidup dan dia mau membebaskan kita. Dan dia mau menjadi penolong bagi kita, dia mengajar kita, dan dia akan menolong kita untuk kita mengalami pembebasan, mengalami kemenangan. Bahkan dia akan pakai kita untuk memberitakan kabar baik. Dia akan menyertai kita dengan tanda-tanda dan mukjizat. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita firman Tuhan, penuh dengan janji-janji kehidupan yang terbaik. Kita hanya perlu mempercayai apapun yang tertulis pada firman. Ketika engkau percaya dengan iman, maka itulah yang akan terjadi pada dirimu. Bukan dari luar mempengaruhi hidupmu, tetapi engkau dengan firman Tuhan, dengan kuasa daripada Roh Kudus, engkau akan mempengaruhi, engkau akan mengubah semua keadaan yang di luar itu menjadi baik sesuai dengan firman Tuhan yang kau percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau mengajar kami bahwa hidup kami yang baru ini bukan lagi hidup seperti dulu ketika kami tidak kenal Engkau yang menjadi bulan-bulanan iblis. Tetapi Engkau mengajar kami untuk kami hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam diri kami mempengaruhi semua keadaan yang ada di luar diri kami. Roh kami yang ada di dalam diri kami menjadi satu dengan Roh Allah dan mempengaruhi semua yang ada di dalam diri. Firman Tuhan yang ada dalam diri kami yang sudah kau berikan pada kami akan menghasilkan buah 100 kali lipat ganda sesuai dengan apa yang dijanjikan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap anak-anak-Mu untuk memiliki kuasa untuk boleh hidup dari dalam keluar. Dan anak-anak-Mu akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Roh Kudus dan bersama firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Memberikan kepada kita hidup yang baru. Dia memerdekakan kita supaya kita tidak mengalami lagi kematian kekal. Tidak mengalami lagi akibat daripada dosa yang begitu mengerikan. Dosa membuat kita hidup dalam kutuk, hidup di dalam sakit penyakit, hidup menuju kematian, hidup dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Tetapi Tuhan mau memerdekakan kita. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Dan kemudian dia dijadikan dosa. Dan semua akibat daripada dosa itu dia tanggung pada dirinya. Tuntutan hukum Taurat atas dosa itu ditimpakan pada dia. Dihukumkan kepada dia. Dan Yesus menjalani semua hukuman itu bagi kita yang berdosa ini. Dia menjalani, dia disiksa, dipukul, dimahkotai diri, ditinju, dicambuk, diludahi, diolok-olok. Dia harus menggotong salib itu. Dia harus digantung, dipaku, ditombak. Luka-luka itu membuat semua luka itu mengalir darah begitu banyak. Dari seluruh tubuhnya. Tidak ada bagian tubuh yang tidak luka. Dari atas kepala sampai bawah kaki. Dan semua luka itu, setiap bilur-bilurnya itu telah menjadikan kita sembuh. Dia menanggung semuanya dan membuat kita sembuh. Dan sekarang kita tidak perlu lagi menjalani hukuman semua itu. Dia turun ke kerajaan maut. Dia mati bagi kita. Dia bangkit lagi dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Kita tidak akan lagi masuk ke dalam kerajaan maut. Kita tidak akan lagi masuk mengalami kematian kekal. Kita akan mengalami hidup yang kekal. Kita tidak akan lagi mengalami kutuk, sakit, penyakit. Tidak ada penghukuman lagi buat kita. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dan Tuhan mau kita memperingati apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di depan kita ada roti. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah menanggung semua dosa dan setiap hukuman itu bagi kita. Dan yang oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga darahnya tercurah bagi kita yang telah menebus seluruh hidup kita. Telah membayar semua hukuman bagi kita. Menjadikan kita benar, memberikan kita hidup yang baru. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hidup yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hidup kami sekarang adalah hidup yang baru. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sekarang hidup kami bukan lagi kami, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. Kristus, hidup yang kami jalani ini adalah hidup oleh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang telah memberikan dirinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau taklukkan jiwa kami, pikiran perasaan kehendak kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat dan berkuasa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Seperti ranting yang tidak bisa lepas daripada pokok anggur Tuhan. Yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar daripada pokok anggur. Dan tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Demikianlah kami Tuhan, kami tidak bisa lepas daripada Engkau. Engkaulah kepala atas hidup kami. Dan kami adalah anggota tubuh-Mu Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah kami menerima kehidupan kami, pemeliharaan kami. Semua hidup kami yang baru berdasarkan kasih karunia yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur atas hidup yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu. Akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.